Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isnianinur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa tak kunjung pulang saat mencari sayuran pakis di pinggiran sungai yang berada di lokasi kebun sawit di Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Seorang nenek ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan. Diduga sang nenek terpeleset dan tenggelam di sungai. Seorang nenek berusia 68 tahun yang hilang saat mencari sayuran pakis di pinggiran sungai yang berada di perkebunan sawit di Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan masyarakat. Jasad ditemukan 3 km tak jauh dari lokasi kejadian. Saat pencarian, petugas gabungan menggunakan perahu karet menyisiri aliran sungai. Sebelumnya, nenek tersebut dilaporkan hilang oleh masyarakat lantaran tidak pulang sejak Rabu sore saat mencari sayuran pakis di pinggiran sungai. Warga itu sudah jadi warga pesisir Kambang Selatan, itu ada terjadi musibah tentang orang yang hilang di sungai Batang Panjang. Itu nama korban nenek Sinur. Untuk umur 68 tahun, jenis perempuan, itu alamat Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi untuk kronologisnya, nenek ini mencari pakis atau dinamakan paku yang dicari sekitaran pinggiran sungai. Jadi nenek ini berjalan sekitaran pinggir sungai. Jadi nenek terleset dan dibawa arus sungai. Jadi kami membuat tim. Jadi seluruh Kabupaten Pesisir Selatan membuat tim, kami bentuk itu dari kemasyarakatan maupun dari tim BPBD dan tim Basarnas, membuat tim through 6 through. Jadi 4 through kita pecah, tim daratan, sisiran pinggiran sungai ke atas dan ke bawah. Dan untuk gerakan sungai kita gerakan dari Purkahed, 1 dari Basarnas, 2 dari BPBD, 3 dari perahu penambang pasir, dan dibawakan oleh kemasyarakatan Pesisir Kambang Selatan. Jenazah korban sudah dievakuasi dan dibawa ke puskesmas sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, sudah lama akses jalan menuju kantor Lurah Koto Lalang, Kabupaten Lubuk Kilangan, Sumatera Barat amblas disebabkan kecilnya drainase. Pihak kelurahan sudah melayangkan surat untuk dilakukan perbaikan ke PU Kecamatan, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Jalan penghubung antara dua kelurahan di daerah Koto Lalang, Kabupaten Lubuk Kilangan, Sumatera Barat amblas. Hal tersebut sudah terjadi lama dan belum ada tindakan dari PU Kecamatan untuk dilakukan perbaikan. Sebelumnya, surat permohonan perbaikan sudah dilayangkan kepada PU Kecamatan oleh pihak kelurahan. Namun dalam masa pandemi menjadi salah satu alasan untuk menunda perbaikan. Jika terus dibiarkan, akan berdampak bagi rumah warga dan sarana pendidikan. Tidak hanya itu, area persawahan juga menjadi salah satu imbas minimnya sarana irigasi yang jika sudah tidak layak menampung debit air yang besar. Memang ini sudah hampir 5 bulan ya. Kita memang telah menyikapi laporan masyarakat yang adanya jalan yang amblas oleh abrasi air bah. Secara pemerintah memang kita sudah laporkan ke tingkat kecamatan. Alhamdulillah sudah direspon sebenarnya oleh PU, tapi unsur pimpinan belum berani untuk accept, karena kita tahu mungkin masih masa pandemi. Jadi kalau kita di-accept langsung, dieksekusi langsung, nanti atau nanti mata anggarannya dialihkan. Itu yang dicemaskan oleh unsur pimpinan kita. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi mungkin sudah bisa dilaksanakan sebenarnya. Biasanya kalau sudah di oleh PUPR
paling lama itu 10 hari sudah bisa eksekusi langsung. Itu ini dari survei. Udah disurvei dari pusat. Itu udah berapa lama masuk surat permohonan eksekusi itu? Surat yang kita masukkan lebih kurang 1 bulannya lah. 1 bulan ini Pak. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, sebuah bangunan sekolah dasar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau tidak pernah difungsikan sejak dibangun pada tahun 2013 lalu. Lokasi bangunan yang berada di dalam hutan kini sering dijadikan pesta miras. Inilah bangunan permanen di dalam hutan Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bangunan permanen ini rencananya akan dijadikan kelas bagi SD Negeri 011 Desa Limbung. Tampak hampir semua kaca jendela pecah dan pintu rusak, serta plafon bangunan yang mulai roboh. Di dalam ruangan juga banyak bekas kaleng miras, obat, dan kaleng lem kayu. Kepala Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Andi Mulia mengatakan, tidak difungsikan bangunan sekolah ini dikarenakan banyak orang tua yang tidak setuju, karena lokasinya yang jauh dari pemukiman warga. Wali murid itu kan SD-nya kelas jauh 013 sekarang ya, yang Centeng. Jadi setelah rapat dengan wali murid, rencananya kan itu kan yang 1, 2, 3 itu kan di Seranggas itulah, yang induknya kan 4, 5, 6 naikkan ke SD yang baru itu. Tapi orang tua wali murid keberatan karena terlalu jauh dengan kondisi tempatnya juga kan tak memungkinkan, sampai saat ini tak berfungsi. Rencana kemarin kalau memang terjadi pemekaran kecamatan itu memang mau difungsikan Untuk kantor camat. tak tahu lah untuk sementara atau apa kan, karena memang di situ ada batas dengan hibahnya kantor camat di situ, perbatasan hibah kantor camat. Itu memang rencana. Terus kemarin juga pernah ngajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi rencana untuk SMA, ya kan? Pernah tuh saya anukan ke ini juga, cuman provinsi tidak ada tanggapan. Mungkin karena itu bangunan kabupaten ya, dan provinsi tak mau ngambil alih. Ada kemarin saya wacanakan seperti itu. Jika pemekaran Kecamatan Lingga Tengah terrealisasi, maka bangunan sekolah dasar ini direncanakan akan dijadikan kantor camat. Pemirsa, masih dari Provinsi Kepulauan Riau. Curiga dengan kematian Ayu Kasiatni, wanita hamil 6 bulan warga Tanjung Uma, Batam, Kepulauan Riau, yang tewas setelah dibawa ke rumah sakit dengan luka di leher. Keluarga melaporkan peristiwa ini pada polisi. Meski masih dalam penyidikan, namun ada dugaan korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Kematian Ayu Kasiatni, warga Gang Kesturi, Tanjung Uma, Batam pada Sabtu malam kemarin mengagetkan keluarga dan juga tetangga. Ibu 2 anak yang juga sedang dalam kondisi hamil 6 bulan ini tewas setelah sebelumnya sempat dibawa Terbit Setepu, sang suami, ke rumah sakit dengan luka di leher. Saat melihat jenazah korban, pihak keluarga curiga karena terdapat luka di bagian leher. Berdasarkan hal itulah, keluarga melaporkan kejanggalan kematian Ayu pada polisi. Suami korban mengatakan jika istrinya tewas saat sedang memasak dan terpeleset, sehingga pisau yang sedang dipegangnya menancap di leher. Namun keluarga korban tidak percaya atas pengakuan suami korban. Terbit Setepu dikenal oleh keluarga dan tetangga korban sebagai lelaki temperamen karena sering memukul dan menganiaya anak dan istrinya. Warga ketahui. Ada yang lihat, kalau di sini tidak ada yang melihat. Tahunya kan dari situ ada acara kenduri, ya kan? Pulanglah bersisa. Rupanya pas lagi rame-rame itu kan dapat berita, ditelepon bahwasanya ini siapa? Ayu ya. Ayu udah meninggal, gini-gini kejadiannya. Cuma pada saat itu nggak menyembuhkan. Langsung kan bubar, selesai memang acara kan. Yang tetangga yang ini pulang bawa nasi berkat ya. Ke sini, pas lagi keluar, baru banyak darah. Gitu ceritanya, banyak darah nih katanya. Kasih tahu lah warga, itu banyak darah katanya. Sementara itu jenazah korban sudah dibawa keluarga dan dimakamkan. Sedangkan Terbit Setepu yang diduga membunuh istrinya sudah diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk meramaikan kunjungan wisata, berbagai hal dan upaya dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Salah satunya seperti Pariaman Culture Every Week yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pariaman Culture Every Week yang digelar di pentas seni Pantai Kata ini juga bertujuan untuk menggali potensi-potensi seni yang ada pada masing-masing generasi muda yang ada di Kota Pariaman. Karena yang tampil di sini adalah siswa-siswi SD, SLTP, SLTA, dan juga sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Pariaman. Tampak masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pariaman sangat antusias menyaksikan pertunjukan kesenian tersebut. Jadi bukan Pariaman menari, kita ada namanya PCE, Pariaman Culture Every Week. Jadi di tempat ini setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore ada kesenian gratis di sini. Namanya Pariaman Culture Every Week. Jadi selama 1 tahun penuh. Jadi siapapun wisatawan datang ke Pariaman, setiap Sabtu sebelum melihat sunset yang indah di Pariaman, itu nonton seni budaya di sini. Jadi acara Pariaman Culture Every Week itu semua sekolah se-Pariaman kita gilir. Jadi tadi itu dari SD 16 dari SD 16. Nanti secara bergilir semua SD, SMP, SMA akan tampil di sini selama 1 tahun penuh. Ini namanya Pariaman Culture Every Week, memanjakan wisatawan yang datang ke Pariaman kapanpun, setiap hari Sabtu di pentas Pantai Kata itu bisa menyaksikan kesenian gratis. Sebelum jam 6-nya melihat sunset sampai setengah 7 di pantai. Protokol kesehatan wajib semua pakai masker, harus tetap jaga jarak. Yang tampil penarinya pakai face shield atau pakai masker dan juga yang lain-lain. Sehingga protokol kesehatan tetap jalan, ekonomi juga tetap jalan. Pemirsa, kawasan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah memiliki segudang tempat untuk dipilih menjadi tujuan wisata. Mulai dari peninggalan peradaban lampau, yakni berupa candi-candi, wisata alam khas pegunungan, dan kawah-kawah aktif yang bisa dilihat dari dekat. Satu di antaranya adalah Kawah Sikidang. Inilah Kawah Sikidang di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, jika kawah biasanya hanya dapat dijumpai di puncak gunung dan sulit sekali untuk dilihat secara dekat, tapi Kawah Sikidang tidak demikian. Wisatawan bahkan dapat berjalan mengelilingi kawah secara dekat dan aman. Ya, wisatawan bisa berkeliling dengan aman dan nyaman, sebab saat ini pengelola telah membuat jembatan kayu yang mengelilingi seluruh kawasan kawah yang disebut Jembatan Kayangan. Sehingga wisatawan dapat melintas ke seluruh area kawah menuju ke kawah utama Sikidang, tanpa bersusah payah berjalan di antara kawah-kawah di sekitar Sikidang. Meski begitu, wisatawan masih dapat melihat kawah dari jarak yang sangat dekat. Bahkan, Jembatan Kayangan pun dibuat melintas di atas kawah-kawah hingga ke kawah utama Sikidang. Di kawah utama Sikidang, jembatan didesain mengelilingi kawah, sehingga wisatawan dapat memanfaatkan momen itu untuk melihat secara langsung kawah dan kepulan asap kawah dari jarak yang sangat dekat. Ya, jadi kita bisa nikmatin kawah, di belakang kita ada kawah, langsung melihat langsung kawah di sini dengan secara dekat. Terus di sini juga ada jembatannya, jadi kita tuh di bawah kita kan ada kawahnya, jadi kita tuh nggak perlu nginjak kawah-kawah gitu, jadi terlindungi gitu. Terlindungi, nggak takut ya? Enggak, soalnya udah aman di sini. Aman ya. Ini ya. Pengalaman pertama kali nih mungkin melihat kawah secara dekat gitu ya? Kedua kali sih. Kedua kali. Rumahnya juga agak dekat, jadi wisata aja ke sini yang dekat aja. Asik banget ya? Iya banget, asik banget. Terus seru juga ya, bisa ya. kelilingin ya gini? Iya, asik banget. Di sini juga tempatnya sejuk sih, jadi buat wisata ya bagus banget lah, mantap. Baru pertama kali ke sini, sekarang udah ada jembatannya, tambah nyaman buat wisatawan, tambah kita bisa lihat kawahnya dengan dekat, nggak takut lagi lah, kan dulu kan nggak ada jembatannya ya. Sensasi lihat kawah dari dekat ini gimana nih rasanya? Bagus sih, tapi baunya ya menyengat ya. Seru ya? Iya. Ini ada jembatan kayak gini, gimana nih? Asik atau? Asik sih, soalnya kan jadi kita bisa trekking keliling. Aman ya? Aman ya. Oke. Keberadaan Jembatan Kayangan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Jembatan panjang yang mengelilingi wilayah Kawah Sikidang itu, selain menjadi sarana wisatawan untuk berkeliling secara aman, di kompleks kawah juga menjadi objek tersendiri yang unik dan menarik untuk diabadikan melalui jepretan kamera. Ini terjadi kunjungan yang luar biasa karena ada tambahan fasilitas yaitu jalur boardwalk atau terkenalnya jembatan Hayangan. Ini antusias sekali wisatawan yang hadir ke Kawah Sikidang ini. Ini inovasi baru ya Pak ya untuk jembatan ini ya? Ya betul, inovasi baru supaya pengunjung benar-benar ada aura yang lebih eksotis ya kan di Sikidang ini. Karena dengan jalur yang seperti ini wisatawan bisa menikmati area Kawah Sikidang ini secara keseluruhan. Kalau dulu kan jalurnya masuk dan keluar itu sama, sekarang dengan boardwalk ini, jembatan Hayangan ini, jalur masuk dan keluar itu terpisah. Ini mengelilingi kawah ya Pak ya? Iya, mengelilingi kawah dan juga Bukit Sikidang. Di sini ada tanaman yang khas di Bukit Sikidang ini dan juga bisa melihat kepulan asap yang keluar langsung dari perut bumi. Ini suatu hal yang sangat langka. Dan itu dari jarak yang sangat dekat ya Pak? Jarak yang sangat dekat dan bagaimana air yang mendidih itu bisa kita rasakan langsung pada jarak yang kurang lebih ya sekitar 2 meter lah. Ya. Tak hanya itu, jembatan Kayangan juga menjadikan kawasan Kawah Sikidang terlihat lebih tertata, sebab sudah tak terlihat lagi deretan pedagang di area kawah. Para pedagang telah dipindahkan di luar kawah dan menjadi lebih rapi, sehingga dapat lebih menarik minat wisatawan untuk berbelanja. Nah, ingin merasakan sensasi seru melihat kawah aktif dari jarak yang sangat dekat? Datang saja ke dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isniani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.